Saya bikin sekolah gratis SD, bikin sekolah gratis SMA, bikin short course buat anak muda, bikin kawasan youth space yang kita namakan _trend. Karena saya pengen jadi programming, social engineer, merubah keadaan sosial, yaitu masyarakat anak muda ke arah yang lebih positif. Maka saya pengen ngajak teman-teman, yuk kenalkan sebanyak mungkin anak muda kepada orang-orang yang bisa menginfluence mereka kepada kebaikan. Ini saya bukan lagi promote akun saya, karena saya nggak pernah kolaps sama selebriti supaya saya viral, nggak pernah. Nggak lihat saya gitu. Akhir-akhir ini itu terjadi karena nggak sengaja. Raffi pengen curhat sama saya. Aku bilang, ke Bandung aja kalau pengen curhat. Aku kayaknya jalan ke Jakarta. Akhirnya Raffi ke Bandung kan. Pas Bandung curhat-curhatan biasa konten. Bukan saya kita. Saya nggak pernah mau kolaps sama dia. Atta, Ustaz, saya lagi yaudah ke Bandung aja ngobrol kita di cafe. Tapi jangan bawa kamera ya. Tapi kalau kamera saya aja nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa. Aku nggak suka kamera serius-serius soalnya. Akhirnya datang kayak ke Bandung ngobrol-ngobrol, kamera dikit-dikit untuk story. Terakhir Irfan Hakim, itu saya lagi pengen belajar aviarinya dia. Karena saya pengen bikin aviari di sekolah gratis saya. Sekolah saya gratis tapi ada kolam renangnya, ada stable berkudanya. Insya Allah mau bikin aviari, tapi sekolah gratis. Saya nggak mau sekolah gratis ala kadarnya. Sekolah gratis tapi yang bagus, gurunya di atas UMR, nggak boleh di bawah UMR. Akhirnya saya pergi ke Irfan, kan aku pengen belajar tentang sekolah. Kan aku pengen belajar tentang aviari kamu. Oh iya, ada coba Ustaz, coba saya. Saya nggak tahu juga dia tonton podcast kan sama Irfan kan. Saya pikir dari dulu kan nggak enak ya, udah bertamu terus diajak podcast, sekolah kan nggak enak. Akhirnya itulah podcastnya Irfan. Nggak pernah sekalipun saya collab sama orang yang udah besar followernya, biar naik follower saya. Enggak, karena saya nggak mentargetkan, lihat aja lah engagement di Instagram saya kan nggak terlalu bagus. Orang saya nggak terlalu serius-serius banget. Yang penting bagi saya adalah kontennya tersampaikan enggak. Soal dia akan besar dan kecil buat saya, biar Allah aja yang nentuin. Nggak taunya, alhamdulillah, ya segitulah. Terakhir pas saya tahu ternyata anak muda sekarang beralih ke TikTok. Mulailah saya main TikTok. Kan TikTok saya kecil ya. Berapa sih, cuma 200.000 gitu kan. Kemarin saya live pertama TikTok, viewsnya 9 orang. Ini 9 atau 9 enggak ya? Kayaknya mana sih nggak ada kayaknya. Ternyata benar-benar 9 orang. Ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Organik banget tumbuhnya. Jadi buat saya sosial media itu bukan tentang kebutuhan pribadi, tapi tentang sebuah panggung dakwah. Sehingga kalau kalian berkenan, silakan share konten-konten saya. Kenapa saya mintanya di konten pribadi saya? Karena sekarang banyak banget konten atas nama saya yang ujung-ujungnya itu penipuan. Saya sering jadi korban itu loh. Followernya itu udah 900.000 tuh. Ustaz akan ataki apa misalnya gitu ya. Ternyata ujung-ujungnya dia ngasih kayak semacam giveaway supaya orang melakukan sesuatu, padahal saya tidak pernah menjanjikan itu. Itulah kenapa akhirnya saya bilang boleh nggak ikut yang official aja, karena insya Allah nggak akan ada hal yang tidak diinginkan. Ustaz Abu Somad juga pernah terjebak kayak gitu, kata beliau. Dulu kita tuh nggak punya akun YouTube, orang yang punya akun YouTube atas nama kita. Terus akhirnya karena banyak syubhat, kita bikin akun kita sendiri biar nggak diedit kontennya sama mereka. Ustaz Abu Somad diancam loh, mau dibunuh. Gara-gara apa? Akun YouTube dia monetisasinya terganggu. Jadi emang ada kayak sindikat gitulah, pengen ngambil keuntungan dari exposure-nya para ustadz, para dai, para selebriti, dan itu terjadi di mana-mana. Artinya coba perkenalkan akun-akunnya Richard Bey, akun saya, akun siapa lagi misalnya, Kadam Siddiq, akunnya para dai, upgrade diri, Masya Allah benar, upgrade diri, akun-akun komunitas, perkenalkan kepada mereka. Kalau akun upgrade diri itu fungsinya sebagai circle. Kalau akunnya Richard Bey itu fungsinya sebagai orang yang bisa menyemangati, influencer. Saya bukan ngomong kayak gini karena biar di follow sama beliau. Kebetulan dari follow ya, alhamdulillah ya. Cuma belum saya follow back ya. Pasti saya follow back, insya Allah. Artinya teman-teman perkenalkan ke teman-teman kita. Saya pernah dapat cerita gini loh. Pas saya ke Papua,
itu ada ibu-ibu cerita ke saya gini, Ustaz, makasih ya, makasih kenapa Mbak? Gara-gara dengerin one minute boosternya Ustaz, saya jadi nggak cerai sama suami saya. Tadinya saya hampir cerai Ustaz, saya udah putus asa, saya udah nggak tahan lagi, suami saya juga udah mau putus aja, mau selesai aja. Tapi kemudian lewat di FYP kita one minute boosternya Ustaz, akhirnya saya jadi sadar untuk lebih sabar, lebih pasrah, lebih ikhlas. Alhamdulillah suami saya juga kayak gitu, dia udah sholat lagi setelah sekian tahun udah sholat. Sekarang kami udah langgeng, udah harmonis Ustaz. Itu asbab dengan izin Allah lewat konten one minute boosternya Ustaz. Itu bikin saya semangat. Ada lagi yang pernah hampir udah kayak orang depresi ya. Mudah-mudahan sih nggak sampai ke skizo, karena kalau udah skizo kan udah cutting. Kita punya pasien yang cuttingnya tuh bukan di tangan teman-teman, tapi di sini. Kebayang nggak tuh udah ngaji tuh orang udah ngajinya tuh jilbabnya udah segini, tapi karena luka pengasuhan dia luar biasa marahnya sama ayahnya, sampai cuttingnya di sini terus di video dikirim ke kita. Gimana kita nggak shock? Dapat video dari pelakunya yang lagi cutting, lehernya dikirim ke kita, ini udah berdarah semuanya. Akhirnya kita pergi, dia di daerah Jawa Tengah, langsung kita kirim relawan kita untuk membantu dia. Terus dia dibawa ke tempat kita, di tempat penampungan kita. Alhamdulillah beberapa pasien kita yang tadi maaf banget, saking udah jauhnya dia dari normal, sampai makan kotorannya sendiri. Karena dianggap oleh orang tuanya tuh ODGJ, bukan mental. Kan orang kampung nggak ngerti mana ODGJ, mana mental. Dianggap ODGJ dan diguna-guna. Akhirnya dipasung, udah bertahun-tahun dipasung, dia makan kotorannya sendiri, udah gak layak sebagai manusia. Kita begging tuh ke orang tuanya supaya mau direlakan kita yang tangani. Karena orang tuanya takut, gak kenal kita siapa. Pas kita bawa kemarin 17 Agustus 2023, orang-orang kayak gini sudah menjadi pengibar bendera pas upacara 17 Agustus.